Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gina Zani, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang, angkatan tahun 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan PT proposal usaha saya yang berjudul Jasa Servis dan Rakit Komputer. Baik, pada bab pertama, latar belakang dan motivasi dalam melakukan usaha ini ialah pertama, komputer sudah menjadi bagian penting bagi kebutuhan para mahasiswa dalam mengerjakan tugasnya. Seperti yang kita tahu, komputer sudah sudah menjadi kepentingan yang sangat dibutuhkan. Apalagi untuk akhir-akhir ini banyak tugas yang membutuhkan laptop atau komputer untuk mengetik dan mengedit video. Walaupun sebenarnya juga bisa dilakukan di HP, tapi dalam mengedit atau mengerjakan di laptop itu atau komputer, segala sesuatu bisa dilakukan lebih kompleks. Kemudian, era globalisasi menuntut para masyarakat untuk terlibat dalam kemajuan teknologi. Jadi, seiring berkembangnya sistem pemrograman, komputer saat ini memiliki dua perangkat atau komponen, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi, dalam komputer itu terdapat dua perangkat, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Jadi, kita harus tahu dua fungsi dari perangkat tersebut. Karena perangkat tersebut memiliki dua fungsi yang sangat berperan penting untuk menyalakan untuk menggunakan perangkat tersebut. Kemudian usaha ini dibentuk untuk memudahkan mahasiswa juga masyarakat sekitar jika memiliki kendala pada komputer atau laptopnya. Karena kami juga ingin memudahkan dan memberikan alternatif yang terbaik pada masyarakat sekitar UNP, terutama bagi mahasiswa UNP. Kemudian poin kedua yaitu justifikasi dalam pemilihan usaha. Komputer sudah menjadi bagian dari kegiatan para mahasiswa setiap harinya untuk mengerjakan tugas, melakukan pemrograman hingga mengedit video. Sebagian mahasiswa juga berpendapat bahwasanya melakukan atau mengerjakan tugas lebih baik menggunakan perangkat komputer atau laptop, dikarenakan kedua perangkat tersebut lebih kompleks dalam melakukan program yang berbau digital timbang menggunakan smartphone. Secara umum, jasa ini lebih condong ke arah servis dibanding merakit, karena jasa ini dibentuk untuk memudahkan kalangan mahasiswa dalam memperbaiki perangkatnya yang memiliki beragam problem seperti force stop, blue screen, internal error, Windows update problem, dan masalah lainnya. Namun jasa ini tidak hanya untuk kalangan mahasiswa saja, jasa kami juga tersedia untuk masyarakat umum yang membutuhkan jasa kami untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada perangkat komputer atau laptopnya. Kemudian tujuan usaha ini dibentuk. Berikan alternatif pelayanan servis, rakit, dan perawatan untuk sekitar UNP. Selain itu, usaha ini juga terbuka untuk publik, untuk umum ya, untuk di luar UNP juga bisa. Kemudian memberikan pelayanan dengan kualitas baik dan dikerjakan oleh ahlinya. Selanjutnya, menyediakan pelayanan antar jemput untuk daerah sekitar dan promosi di media sosial. Dan yang terakhir, khusus rakit komputer, kami bisa melakukan di tempat pelanggan langsung. Dengan begitu, dapat memudahkan pelanggan agar tidak perlu keluar lagi. Selanjutnya, gambaran umum atau konsep bisnis. Usaha ini dibentuk untuk membantu memudahkan mahasiswa untuk memperbaiki komputer atau laptop mereka. Karena awal dari usaha ini terbentuk berdasarkan pengalaman pribadi yang dimana sebelumnya kami juga mengalami masalah pada laptop. Jadinya error pada sistem kinerja laptop waktu itu. Nah, dengan hal ini, terbilah ide untuk kami membuka jasa ini yang dapat menjadi alternatif bagi mahasiswa dan juga kalangan lainnya untuk memperbaiki perangkat mereka agar tidak perlu lagi menempuh perjalanan yang cukup jauh. Kami juga berencana membuka kantor pusat yang berlokasi di sekitar Universitas Negeri Padang. Di kantor tersebut terdapat pelayanan bagi pelanggan yang ingin menservis atau membutuhkan perbaikan pada perangkat komputer atau laptopnya. Selain pelayanan, kami juga mengerjakan servis di kantor tersebut, mulai dari bagian servis hardware, servis software, hingga perakitan komputer. Dengan adanya jasa ini, masalah dan kendala pada laptop atau komputer dapat teratasi dengan cepat. Keunggulan
usaha dan jasa yang kami miliki yakni memiliki beragam jenis pelayanan yang berkaitan dengan komputer dan laptop. Dikerjakan langsung oleh ahli yang sudah berpengalaman yang menjamin keamanan perangkat pelanggan. Melayani antar jemput ke lokasi pelanggan. Selanjutnya bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Gambaran umum pasar. Sasaran utama usaha ini adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selain itu, masyarakat umum dan masyarakat luar kampus juga bisa menggunakan jasa yang kami sediakan karena kami terbuka untuk umum. Metode pelaksanaan, kemudian menurut metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan kegiatan ini berisi langkah-langkah untuk merealisasikan tujuan dari usulan program mahasiswa wirausaha. Langkah-langkah tersebut diantaranya pertama lokasi. Lokasi yang kami tentukan yaitu sekitar kampus Universitas Negeri. Kedua, persiapan. Kegiatan persiapan akan dilakukan meliputi jadwal kegiatan, kegiatan survei pasar, membuat kontrak dengan pihak penyedia dana. Ketiga, promosi. Tahap kegiatan promosi dan pemasaran akan dilakukan sebelum, selama, dan setelah program berlangsung. Keempat, yaitu sebelum dan setelah program berlangsung. Melakukan promosi menggunakan spanduk dan melalui media sosial, baik itu sebelum maupun setelah program berlangsung. Bab 4, yaitu analisis usaha. Uraian ciri-ciri usaha. Jasa servis dan rakit komputer adalah jasa yang menyediakan beragam pelayanan, mulai dari servis atau perbaikan komputer dan laptop, perakitan komputer, jasa kontrol perawatan perangkat komputer atau laptop, dan jasa penginstalan software original. Kegunaan utama usaha. Jasa ini didirikan untuk membantu para pelanggan untuk menangani masalah yang terjadi pada komputer atau laptop mereka. Selain itu, jasa ini juga dikerjakan oleh para pekerja yang ahli dan sudah berpengalaman dalam permasalahan komputer dan laptop yang membuat jasa ini terjamin akan keamanan terhadap perangkat pelanggan. Proses pelayanan dan pengerjaan, skema atau bagan pelayanan dan pengerjaan jasa. Pertama-tama, pengambilan antrian dan pengisian data mengenai masalah yang dialami, kemudian proses pengerjaan sesuai permintaan pelanggan, dan yang terakhir, penyelesaian dan pengembalian kepada pelanggan. Modal operasional. Untuk permulaan dalam buka usaha ini, kami hanya mengeluarkan modal untuk membeli beberapa alat. Selain itu, kami juga memiliki satu komputer khusus servis yang sudah kami sediakan hingga tidak perlu memasukkan ke dalam modal awal usaha. Bab Bab 5, analisis keuangan. Berikut adalah alat-alat yang kami perlukan sebagai penunjang pekerjaan. Pertama, ada alat servis, kemudian WiFi, kemudian hard disk, alat servis seperti obeng, eh, apalagi beragam lah alat-alat untuk membuka bagian-bagian laptop atau komputer gitu. Kemudian yang terakhir komputer untuk menservis bagian-bagian internal. Baik, di sini tertera pendapatan usaha dalam skala per bulan. Jadi dalam pendapatan ini saya memasukkan dalam bentuk kisaran ya atau rata-rata pendapatan di dalam per bulan. Pertama, jasa servis komputer atau laptop. Itu kami mematok harga sekitar 150.000 hingga 1 juta. Itu dalam sehari bisa dapat satu atau dua servis. Kemudian dikalikan dengan 30 hari atau sebulan. Kemudian jasa rakit komputer. Itu kami mematok harga dari sekitar 200 hingga 500.000 dan itu perharinya bisa ada sekitar kadang tidak ada atau bahkan paling tidak ada satu rakitan perharinya. Dan itu dikalikan dengan 30 hari. Nah, untuk jasa rakit komputer ini juga tergantung komponen, disediakan atau tidak oleh pelanggan. Jadi kami juga terkadang kalau 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 pelanggan tidak menyediakan komponennya, ini akan mencarikan, kemudian itu akan dimasukkan sebagai pendapatan karena menggunakan modal yang kami keluarkan. Ketiga, jasa penginstalan software. Itu mematok harga dari sekitar 50.000 hingga 150.000. Dalam satu hari itu bisa terdapat 1 sampai 3 kali instalan.
dikali dengan 30 hari. Keempat, yaitu jasa kontrol perawatan perangkat. Itu kami mematok harga mulai dari sekitar 50 sampai 150.000 per kontrol. Jadi itu kontrolnya bisa per bulan, per minggu, ataupun per berapa yang pelanggan mau lah. Nah, dalam sehari itu bisa ada tidak ada atau maksimal hingga 2 kontrol lah sejauh ini. Akan dikalikan dengan 30 hari. Kemudian rata-rata pendapatan per bulan itu yang terakhir. Jadi ini kisaran saja ya, karena pendapatan per bulannya tidak menentu. Kisaran 4.500.000 hingga 30 juta. Dan untuk yang terakhir yaitu pendapatan per tahun. Rata-rata pendapatan per tahun itu kisaran dari bulanan ya, 4.500.000 hingga 30. Kemudian dikalikan 12 bulan, yaitu kisaran 50 juta hingga 300. Bab yang terakhir yaitu SWOT, yaitu Strength, Weakness, Opportunities, and Threats. Pada strength atau kekuatan kami di dalam usaha ini yakni desain usaha, kemudian promosi dan iklan, kecepatan distribusi, keramahan pelayanan, tingkat keahlian khusus dalam penyervisan, sistem administrasi, dan penggunaan teknologi modern dalam melakukan servis. Kelemahan kami hanya satu, yaitu waktu pengerjaan servis. Beberapa servis atau pengerjaan membutuhkan waktu yang cukup lama dikarenakan masalah perangkat yang parah. Tergantung masalah yang ada di ini ya, di dalam perangkatnya ya. Kalau sekiranya termasuk parah, mungkin akan makan waktu yang lama. Kemudian opportunities atau peluang. Nah, opportunities ini kami mendapat 6, yaitu persaingan, pemodalan, peluang pasar, kemajuan teknologi, tenaga kerja, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu threats atau hambatan, persaingan yang berat, karena tidak hanya dari apa ya, dari dalam aja, ada juga yang membuka usaha ini di luar UNP, karena ya banyak lah yang buka jasa servis ini di luaran sana. Kemudian pemodalan. Besaran modal yang kami keluarkan tuh sangat bergantung dari jumlah target produksi atau target servis yang kami kerjakan. Kemudian terakhir tenaga kerja. Karena tidak selamanya tenaga kerja yang kami punya itu akan dapat terus bekerja di perusahaan kami atau just apa ya usaha yang kami punya. Jadi untuk mencari tenaga kerja yang memiliki keahlian yang khusus itu cukup sulit. Nah, jadi untuk tenaga kerja ini termasuk salah satu hambatan yang kami punya. Baik, sekian presentasi proposal bisnis yang saya buat. Terima kasih. Itu saja, saya Gina Saizani akan menutup presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.